Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, guys. Good morning. Morning. I would like to say thank you for present in my presentation via virtual Zoom. It's great to see you all. Let me introduce myself and my partner. My name is Reniat Haningrum and my partner is Aida Batrisia and Ajeng Sitaresmi. We from group H. In this presentation, we will discuss about transformational grammar and functional grammar. Oke, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Aida Batrisia. Baik, Kepada Aida Batrisia, silakan. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Deep and Surface Structure. Deep and surface structure adalah deep structure adalah struktur yang mendasari kalimat yang menyampaikan makna kalimat. Sedangkan struktur surface structure adalah struktur permukaan, susunan konstituen yang dangkal dan mencerminkan urutan pelafalan kata. Jadi, misalnya kayak contohnya itu kata kalimat Kelvin mencintai Chris dan Chris dicintai oleh Pat. Mereka itu antara kedua kalimat itu memiliki arti yang kurang lebih sama, tetapi menggunakan kata-kata yang serupa juga, tapi tidak banyak perbedaan dari kata-kata tersebut. Beberapa ahli bahasa menjelaskan, Chomsky khususnya, itu telah mencoba menjelaskan kesamaan ini dengan menyatakan bahwa kedua kalimat ini adalah bentuk permukaan yang berbeda yang berasal dari struktur dalam yang sama, atau bisa dibilang itu kalimatnya sangat mirip. Ren? Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformational grammar. Transformational grammar. Belum. Masih yang tadi. Transformational grammar is a theory of grammar that accounts for the construction of a language by linguistic transformation and phrase structures. Jadi, transformational grammar yaitu tata bahasa transformasional adalah teori tata bahasa yang menjelaskan konstruksi bahasa melalui transformasi linguistik dan struktur frasa. Chomsky awalnya membenarkan penggantian tata bahasa struktur frase dengan alasan bahwa itu sedikit canggung, kompleks dan tidak mampu memberikan penjelasan bahasa yang memadai. Transformasional tata bahasa ini menawarkan cara yang sederhana dan elegan untuk memahami bahasa dan menawarkan wawasan baru ke dalam mekanisme psikologis yang mendasar. Sejak tata bahasa transformasional dirumuskan, itu telah melalui sejumlah perubahan. Oke, next.
Okay, the next is language as a system of meaning. Berbicara tentang bahasa sebagai sistem makna. Karena ini terdiri dari sistem yang saling bergantung dan menjadi penuh makna bila digabungkan. Kita tidak dapat mengerti bahasa lisan tanpa fonologi atau suara individu yang membentuk ucapan. Namun, suara ini tidak akan berarti jika tidak sesuai dengan kata yang kita pahami artinya atau maknanya. Demikian pula, bahasa akan sangat terbatas jika kita memiliki kata-kata, namun tidak tahu cara untuk mengucapkannya atau tidak tahu makna dari kata tersebut. Language is made up of systems and skills. Therefore, systems of language are grammar, vocabulary, phonology, and discourse. Jadi bahasa terdiri dari sistem dan keterampilan. 4 sistem bahasa yaitu tata bahasa, kosakata, fonologi, dan wacana. The next material will be delivered by Reni. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai metafunction. The term metafunction origins in systematic functional linguistic. Nah, istilah metafungsi ini berasal dari linguistik fungsional sistematik dan dianggap sebagai milik semua bahasa. Linguistik fungsional sistemik lebih bersifat fungsional dan semantik daripada formal dan sintaksis dalam orientasinya. Metafunction ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interpersonal, yaitu untuk memperlakukan hubungan sosial untuk bekerja sama, membentuk ikatan, bernegosiasi, membentuk ikatan, kemudian dengan melihat berbagai jenis klausa yang kita gunakan dan bagaimana kita menggunakannya. Yang kedua yaitu bahasa interpersonal. Tekstual. Interpersonal. Memungkinkan kita untuk bekerja sama, membentuk ikatan, bernegosiasi, meminta sesuatu, dan mengajar. Yang ketiga yaitu ada bahasa sebagai intensional. Ini memungkinkan kita untuk berbicara tentang orang dan benda, tindakan dan hubungan mereka, dan tempat, waktu, atau keadaan di mana peristiwa itu terjadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. baik, apakah ada yang ingin bertanya? Maybe there is no. Mungkin sudah paham semua. Kalau memang sudah paham, Oke, mungkin sudah paham semua. Jadi di sini bisa disampaikan kesimpulannya oleh Saudari Aida.
Baik, kesimpulannya adalah, jadi transformational grammar atau transformational generative grammar merupakan bagian dari teori grammar generatif, khususnya bahasa natural. Ini menganggap tata bahasa sebagai sistem aturan yang menghasilkan persis kombinasi kata-kata yang membentuk kalimat tata bahasa dalam bahasa tertentu dan melibatkan penggunaan operasi yang ditentukan untuk menghasilkan kalimat baru dari yang sudah ada. Dan sedangkan functional grammar adalah merupakan tata bahasa fungsional, teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Mungkin itu saja kesimpulannya. Baik, thank you very much for your great attention. And the last. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.